Ya, KKN Desa Penari itu termasuk yang diskusi dengan kita sebelum memutuskan 2 angkat dan 13, Mbak. Jadi ketika waktu itu gedung kami ambruk, jadi kami harus pindah ke Cipete, tapi Pak Manat mau ketemu kita untuk dialog gitu ya, Mbak ya. Gitu. Jadinya kalau kami pengen punya 2 versi itu bagaimana? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Anggi iseng banget ya. Semuanya saya suruh ngambil ini. Mau udah saya standby situ aja kali ya. Kalau ada yang menang langsung aja. Makasih banyak semuanya. Maju terus wartawan film Indonesia. Semoga Festival Film Wartawan Indonesia tahun ini bisa terselenggara dengan baik dan yang pastinya dukung terus film Indonesia. Pak Dirjen Kemdikbudristek tetap mendukung selanjutnya untuk FFDI berikutnya. Aktor pertama yang memperoleh piala dari Festival Wartawan pertama, Selamat Raharjo. Wartawan Indonesia membuktikan bahwa hari inilah seluruh kamera diarahkan kepada mereka. Dan suatu kebanggaan menerima Life Achievement Award ini. Saya yakin ekosistem industri film akan kuat kalau wartawan dan film berkolaborasi. Ini salah satu festival yang penting sekali, saking pentingnya hari ini harusnya saya syuting sama Anggi, tapi dibreakin syutingnya karena harus datang ke sini. Berhenti. Kedepannya jangan sampai bolong, tiap tahun harus ada. Kita langsung ke Mbak Wiwit Setia nih, Mbak Wiwit, silahkan Mbak untuk memberikan mungkin juga terkait dengan apa sih kemudian tantangan LSF gitu ya, pasca COVID sama sebelum COVID kemarin nganggur nggak sih Mbak gitu, terus mungkin ada gitu ya, berapa sih yang harus diselesaikan, kok mungkin sekarang begitu booming, wah udah langsung ini kerja gitu, atau gimana? Silahkan Mbak Wiwit. Iya, terima kasih Mbak Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wina sudah mengundang LSF untuk menjadi salah satu narasumber. Pak Edi, selamat sore. Bertemu lagi di udara Pak Edi. Ya, Mas Awi, terima kasih sudah membawa penonton Indonesia balik ke bioskop. Dan selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Karena saya dari LSF, Mbak, semua film yang akan dikeluarkan, akan ditayangkan harus mampir dulu ke LSF dan mendapatkan STLS dan kategori usia, maka pekerjaan saya di sini ini adalah ngasih label terakhir ya sebelum boleh dikeluarkan gitu ya. Jadi data-data, kalau ini judulnya tren film pasca pandemi, maka data-data film ya pada saat pasca pandemi tentu ada di subkomisi saya, maka izinkan saya biar kita nggak terlalu ngawang gitu, sebenarnya film pasca pandemi itu kayak apa sih, berapa banyak. Memang yang bilang kami itu nganggur selama pandemi 2 tahun selama pandemi karena nggak ada film yang disensor gitu ya. Tidak demikian, sebenarnya masih aja 40.000 lebih yang kami sensor dalam 1 tahun, Mbak. Memang ada penurunan yang sangat signifikan ya di layar lebar. Saya meminta bantuan Mas Sandi untuk saya ada paparan ya, Mbak ya, karena ini berupa data. Data ini benar-benar data yang sebenarnya semua administrasi di LSF ini didokumentasikan di web kami. Jadi saya ada 10 slide. Saya minta sabar sedikit karena kita lihat faktanya dulu, sebenarnya film di Indonesia itu seperti apa, genre-nya apa aja yang ada di tahun 2020, 2021 dan kuartal 1 2022. Jadi nanti kita bisa lihat trennya berubah nggak sih sebenarnya gitu. Ya. Mohon izin Mas Sandi, mohon ditampilkan. Baik, kita sebenarnya tahun 2019 itu berpisah dengan film pada saat indah-indahnya gitu ya, jaya-jayanya gitu. Karena waktu itu film sedang ada di paling tinggi pendapatan penonton selama ini gitu ya. 15 film teratas itu semuanya di atas 1 juta gitu ya.
tahun 2019. Nah, Mungkin cepat aja ya Bu ya, Wiwit. pastinya. Karena Mas Awi mau balik, mau segera Ya, pergi. pastinya. Udah Oke, ditanya. jadi di tahun 2020 ada, saya fokusnya ke film nasional ya Mbak ya. Ini ada 60, di 2020, 68 film nasional yang disensorkan, tapi tadi next Mas Andi. Ya, 68, sedangkan film impor 128. Kemudian next lagi, dengan catatan Januari, Februari, Maret masih normal, belum pandemi, artinya kita starting, next Mas Andi, kita starting dari bulan April, itu kita sudah masuk ke pandemi, jadi memang 0 untuk layar lebar, Mei juga 0, dan kemudian ada 21, ini termasuk KKN Desa Penari sudah disensorkan ya di tahun ini gitu. Tapi film-film ini disensorkan tapi ditahan untuk ditayangkan. Jadi sekali lagi data ini adalah data film yang disensorkan bukan yang ditayangkan. Next Mas Andi. Kemudian untuk 68 ini genre-nya seperti ini. Ya, dramanya ada 34, horor ada 17 judul, kemudian yang lain-lain, komedi, dokumenter, dan lain-lainnya ada 17 judul. Prosentasenya seperti ini, drama 50%, yang lainnya 25%. Ini 2020, kemudian di 2021, next Mas Andi, di 2021 ini ada 76 film nasional, 161 film import. Ya, next. Dari 76 ini, genre-nya seperti ini. Maaf, ini ada 0 film di bulan Juli, karena waktu itu Delta tutup lagi kan ya, bioskop ya. Jadi average-nya ya ada 4 sampai paling tinggi 17 film ya dalam 1 bulan disensorkan, kecuali untuk Juli itu 0. Nah, sekali lagi ini film yang disensorkan, bukan yang ditayangkan. Banyak yang menahan ya untuk ditayangkan. Kemudian next genre-nya seperti ini. Ya, 52 judul adalah drama, 12-nya adalah horor, 12 lainnya macam-macam. Dokumenter termasuk ya. Dokumenter itu selalu ada dalam film kita. Next. Ini 2021, kemudian tahun 2022 artinya sekarang dalam kuartal pertama dari bulan Januari sampai April ada 44 film ya. Kemudian importnya 57 dengan genre filmnya seperti ini. Next Mas Andi. Untuk film ya, next. Ya, untuk film drama ada 24, horornya ada 11 dan yang lainnya ada 9. Jadi 55% drama. Drama ini percintaan dan sebagainya. Kemudian untuk kategori filmnya, kategori usianya, next Mas Andi. Ini untuk 2020, 2021, 2022. Yang tertinggi adalah kategori untuk usia 13 tahun ke atas. Kita lihat di 2020 itu 70% saja sudah untuk anak remaja ya, atau peralihan dari anak ke remaja. Kemudian di 2021 itu 54% dan 2002 yang baru kuartal pertama ini sudah 70% itu mendapatkan 13 tahun ke atas. Artinya memang produser mentargetkan filmnya untuk anak-anak, untuk penonton yang usianya dari remaja. Kira-kira begitu dari saya Mbak, singkat aja. Jadi biar kita bisa melihat, oh filmnya ada segitu, jumlahnya segitu dan genre-nya seperti itu. Yang saya tandai hanya, saya ingat waktu 2019 itu yang paling atas, film yang disukai paling teratas waktu itu menurut riset adalah komedi, horor, baru kemudian drama percintaan ya. Tapi kalau dilihat dari jumlah, tadi itu jumlah ya, bukan kesukaan penonton ya. Itu justru yang atas itu drama, kemudian horor, kemudian yang lain-lain. Komedi sangat sedikit sekarang ini. Gitu. Begitu Mbak Susi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwit. Jadi sebenarnya nggak turun-turun amat gitu ya. Cuma karena tertunda aja penayangannya ya. Jadi
kita melihat berkurang, tapi sebenarnya ada gitu kan ya, karena Ya, KKN Desa Penari itu termasuk yang diskusi dengan kita sebelum memutuskan 2 angkat dan 13, Mbak. Jadi ketika waktu itu gedung kami ambruk, jadi kami harus pindah ke Cipete, tapi Pak Manot mau ketemu kita untuk dialog gitu ya Mbak ya. Gitu. Jadinya kalau kami pengen punya 2 versi itu bagaimana? Itu beliau dialog dulu. Jadi memang kalau kami dialog tuh mungkin jadinya ketemu ya Pak Joni ya, jadinya nggak bingung. Yang katanya nggak jelas nih batasannya gitu. Kalau ketemu nih kayak sutradara kayak Robi gitu, waktu datang ke kami juga ngerti maksudnya ini yang batasannya ini, terus dia merevisi udah. Sebenarnya cuma komunikasinya. Ya penentuan batasan itu kalau di Netflix tuh pasti ditulis kan 16 plus apa, substance gitu, seks, nudity, naked kayak gitu-gitu. Jadi ada 13 plus apa kayak gitu-gitu kan. Jadi ada alasan gitu, mengapa kok 16, mengapa 17 gitu kan. Itu yang dibicarakan juga kan ya Mbak Wiwit ya. Iya, makanya kami sekarang ini literasi terhadap filmmakernya dan literasi terhadap publiknya tentang budaya sensor mandirinya kami jadikan program yang kami tingkatkan benar Mbak gitu. Karena kalau kami tidak bisa kan terus-menerus ada di antara jempol dan layar gitu kan Mbak, jadinya itu kalah cepat lah pastinya, jadi literasinya kami tingkatkan untuk itu. Tapi untuk para produser, kayak tahun kemarin tuh ada 69 resensor Pak, permohonan untuk kategori usia ya kami layani, ada 17 dialog, selalu kami ketemu kok Mbak gitu. Mbak itu tadi disebutkan 40.000 itu apa itu Mbak? Apa sih? Termasuk sinetron-sinetron Mbak? Iya betul. Jadi peraturannya adalah semua tontonan yang akan ditayangkan harus sudah disensor. Ya, jadi iklan, trailer, semua yang mau dipertunjukkan itu harus disensor. Itu 40.000 kemarin ya pandemi ya Mbak ya? Iya. Jadi kami termasuk pekerja yang tidak bisa berhenti selama pandemi Mbak. Tapi studionya aja yang kami kurangi dan karena studionya kecil, karena kami punya studio darurat ya sekarang ya, setelah yang MT Haryono waktu itu ambruk. Jadi satu studio kami kecilkan penyensornya gitu. Kebetulan juga pandemi pas banget gitu kan Mbak, jadinya dikurangi biar kami bisa berjarak Pak Joni sampai sekarang. Gitu. Jadi dari sekarang punya 5 studio, 1 studio masih belum dioperasikan, jadi masih ada 4 studio gitu. Jadi gini Mbak Susi, saya masukin nih, mungkin ini berguna bagi semuanya ya. Saya sedih, sensor in the cost Dikbud. Sensor itu lambangnya aja udah Garuda loh, lembaga independen. Gitu. Dan masuknya komisi 1 ya? Komisi 1, ya. Komisi 1 karena ini pertahanan, Jadi, dulu saya waktu ketua BP2N, saya dulu kan sebagai ketua BP2N kan itu kerjasamanya dengan sensor. Saya bilang ini semua meminta sensor itu adalah garda terdepan, benteng kebudayaan, etika, moral, bla 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 bla. Bapak ngomong enak, saya bilang gajinya cuma 5 juta, 4 juta, gimana mau jaga gitu? Dia berapa Pak Joni? 50 juta, saya bilang. Akhirnya dikabulin 20 jutaan loh Mbak. Kita Pak Joni dong. Iya, saya ngomong ya. Saya kan spesialisasi, tanya Benny deh, spesialisasi keras kan saya Pak. Tapi benar ya. Masih 5 juta. Sekarang 22 juta, tanya itu nggak saya. Kalau tenaga sensor mungkin 11 jutaan, itu tenaga sensor asisten itu kan. Nah itu 15 saya. Pak, tenaga sensor 15. Udah 15 tuh, dinaikin sama Benny itu. Naik ya. Jadi 1 itu. Alhamdulillah. Kedua, ya. Tolong kita sama-sama bereskan ini gedung film. Gitu. Kenapa gedung film itu adalah uang Risla, lembaga sensor badan sensor film di belakang Sarina, sama BP2N Dewan Film, ditaruhlah uang itu di situ. Kemudian ada sertifikat film, itu berapa miliar itu bangun. Kok sekarang orang filmnya ya angkat dari situ, terutama sensor. Itu saya sedih banget itu. Mari kita sama-sama jelaskan sama Presiden kalau perlu. Itu jadi ketemu Presiden itu bukan hahaha ini Pak Presiden bikin grand design perfilman kita 5 tahun ke depan. Bapak bisa bikin Trans Sumatera, bikin Manado segala macam film gimana? Itu menurut saya. Sorry ya pada Pak Direktur, saya juga dukung kok Pak Direktur. Pak itu gedung Bapak bukan gedung pariwisata, saya bilang. Gitu.
Udah. Apa? Baru Pak Hilman, iya ya Pak Joni. Iya, udah maju tuh banyak wartawan tuh jago-jago semua tuh. Gitu Mbak Susi, ya. Iya. Kita harus dukung, saling mendukung gitu. Ya. Silakan teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau menanggapi atau apapun nih, sekarang udah pukul 3:30 ya, masih ada waktu, bisa juga curhat-curhat yang ingin curhat. Pak Joni, katanya kemarin ada produser yang sampai rugi berapa 50 miliar. Produser kecil yang apa gitu, ya mungkin tahu bocoran-bocoran kerugian produser Pak Joni. Rugi. Selama pandemi. Enggak, begini. Produser rugi itu yang menurut saya, itu ya, saya nggak rugi, masuk ke OTT kan. Oh iya ya? Iya, ke OTT. Kita kan cuma hitungan jari. Gitu. Iya, kalau produser sih sebenarnya dibilang rugi ya? Enggak, yang rugi itu bioskop. Ya, karena platform itu kan banyak mau diputar di mana aja. Kalau kita kan betul-betul rugi, memang nggak dibantu. Gitu. Itu menurut saya. Jadi sehingga marilah kita nggak usah hitung-hitungan gitunya. Mari sama-sama rapatkan barisan, sama-sama berjuang. Tapi harus di depan wartawan. Ini dari mulai Ali Murtopo, saya tuh dulu Harmoko, itu wartawan yang punya peran sekali. Memang modelnya medianya sudah berbeda-beda ya, tapi prinsip-prinsip dasarnya masih banyak-banyak tuh, ada didang, ada segala macam tuh. Itu kalau di operasi otaknya itu 90% isinya film semua itu didang tuh. Itu senior banget itu. Penny segala macam gitu. Pak Wina, apalagi Wina itu dari tahun ini saya selalu baca dari dia tuh, saya ingat zaman dulu malah. Itu Wina hebatnya tuh. Itu dokumentasinya luar biasa. Pak Joni, ada pertanyaan nih, gimana bioskop sedikit abai sampai muncul bajakan yang direkam lewat HP? Apa bakal ada pembicaraan soal pengetatan keamanan? Ya, jadi takutnya gini. Jadi kebiasaan. Ya, betul. Kita ketat, kan kita punya CCTV juga. Jadi HP itu dia memainkan tuh pasti ketahuan, gitu. Tapi ya namanya sepinter-pinternya ini kan lebih pinter maling, ya kan? Ngerekam. Nah, itu menurut saya perlu rasa memiliki perfilman nasional kita, ya. Itu kan pakai duit modalnya, jangan main sebar-sebar pakai handphone, itu. Kesadaran lah menurut saya sih penting. Tapi secara operasional kita ada pemantauan, kita larang gitu. Kadang-kadang cuma sedikit Pak buat story di Instagram, malah membantu promosi loh. 15 detik, cek. Aku nonton ini, besok pada datang gitu. Ada lagi satu. Masalah ya kalau begitu. Ya, itu yang dicanangkan oleh ketuanya ini Pak siapa Romi, gitu. Iya. Yang namanya self censorship, gitu. Bagus, cuma pelaksananya di negara kita ini Mbak. Contoh, waktu Peduli Lindungi itu kan harus semuanya pakai handphone Android segala macam. Betul. Saya bilang sama pemerintah, Pak, di daerah itu jangankan Android, handphone yang nggak punya, saya bilang, mendingan dia beli beras seperti itu. Dia pengen nonton. Mungkin menurut saya sih cukup pakai vaksin 2 kali, udah boleh masuk. Jangan dia wajibkan ini, karena gini loh Pak, hati-hati. Di undang-undang negara, tidak ada mengatakan warga negara Indonesia harus wajib punya Android. Nggak ada, saya bilang. Gitu? Nah, itu nggak ada, jadi kan itu ada diskriminasi. Nah akhirnya dijarang keluar Pak Joni, bagusnya gini aja, Pak Joni awasin aja. Awasin gimana Pak? Itu orang-orang bioskop nanti orkesnya segala macam. Oke, kalau dia ini kasih edukasi, kalau dia kembali luar suruh tutup Pak. Pak, Bapak sih enak nyuruh gitu, Bapak digaji, saya nggak digaji, saya bilang. Nah itu saya katakan, saya bercandain. Oke, saya siap itu. Akhirnya ada semacam toleransi, dia pakai kartu 2 kali vaksin gitu. Nah itu satu. Artinya apa? Yang bicara jago-jago ini semuanya saya katakan, lu jangan ngomong seenak udah lu, saya bilang itu. Yang ngerti omongan lu itu cuma 20%, 80% itu di daerah itu nggak ngerti. Yang ngertinya apa? Dia takut. Kau boleh ke bioskop, kau boleh ke ini. Padahal kan di bioskop nggak ada klaster, saya bilang gitu. Nah itu satu. Sampai hari ini kita masih patuh loh Mbak. Kita level 2 70% loh masih kapasitas. Belum penuh. Apalagi kalau penuh KKN ini, wah nggak tahu dah. Kita patuh, kita selalu patuh. Oke, Mbak Wiwit, saatnya merebut kembali gedung untuk LSF, kata Pak Yan. Karena mungkin ada unsur sejarah juga ya, jadi
memori kayak gitu juga kan penting ya, gitu. Ya. Ya, memang begini. Kebetulan saya kepegang dokumen-dokumennya. Saya tahu persis prosesnya itu dulu, ya kan? Karena kan saya 15 tahun di BP2N, gitu. Storannya kan ke situ ya, dari sensor. Memang ini perlu ada goodwill, gitu. Political will dari pemerintah. Nggak mungkin pariwisata ditarik begitu, ini masalah. Mungkin alternatifnya bikin lokasi baru. Kita tanya karena banyak loh, di Sentul, wah banyak lah, mau berapa puluh hektar juga ada. Itu menurut saya alternatifnya begitu dicari. Sehingga di situ sensor tenang dia, ya kan? Nah, situ produser juga mau syuting, mau apa segala macam, ada hotel, ada apa segala macam. Itu menurut saya grand design untuk multi years 5 tahun ke depan. Masa bikin tol bisa, itu nggak bisa. Saya yakin. Cuman waktu ketemu presiden, diomongin, Bu. Ya jangan cuma, ya wah saya dengan presiden pilih foto-foto, itu sih penting, iya. Tapi jauh lebih penting esensinya. Itu untuk masa depan perfilman, gitu. Gitu loh menurut saya, ya. Salam sama Romi, ya. Iya Pak Joni. Mbak Susi, Pak Joni ini lift yang rusak yang mana di MT Haryono sampai apal gitu. Apal. Waktu saya ketemu di GBBS, itu memang gedung bersejarah. Iya, udah terjebak di lift belum katanya. Pertanyaannya itu Mbak Susi. Iya. Itu banyak horornya tuh gedung tuh. Nah, kan. Banyak horornya, Mbak. Tapi alhamdulillah mungkin horornya gimana ya, Mas saya mungkin nggak mau kali ya. Gimana? Selamat pernah dikerjain itu, dimatiin liftnya tengah malam. Selamat Raharjo. Oke. Wah itu makanya bisa syuting film horor lagi di situ. Nah, gitu. Oke lah, kalau begitu jika sudah tidak ada pertanyaan bagi yang lain, apakah masih ada bisa disampaikan langsung atau tanggapan atau usulan atau apa gitu. Ini udah jadi buat teman-teman wartawan, udah jadi pancingan berita banyak sekali ya. Bersari-sari nih, udah disimpan besok dielaborasi lebih lanjut lagi. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Pak Joni juga Mbak Wiwit, pesan-pesan, harapan, tantangan gitu ya. Film ini semakan semaju apa, juga mungkin ada pesan gini buat FPPFWFF apa sih ya. Festival Film Wartawan Indonesia FFWI gitu. Ya gini Mbak Susi. Pertama, saya baru kali ini wawancara seperti gini, Mbak Susi sukses. Biasanya ngalor ngidur, gitu. Biasanya, gitu. Mbak Susi fokus saya lihat, itu bagus. Yang kedua, saya titip kepada panitia itu Festival Film Wartawan ini, tolong untuk KKN ini kita pikirkan bersama. Kita ekspos besar-besaran karena ini ikon ke depan. Belum pernah terjadi di Indonesia kalau dia sampai 10 juta nanti. Ya, ya, itu. Yang kedua, mari kita, Mbak Susi juga harus serta juga ikut untuk mempersatukan kita. Persepsinya disatukan. Gitu. Saya siap jadi tuan rumah. Saya juga ketua Badan Pembina Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Tempatnya bisa dipakai dan sebagainya. Gitu. Iya, itu. Kalau menurut saya ini manfaatkan semuanya untuk kebersamaan kita. Karena timbul persepsi itu, wah bioskop kenapa ini, kok dikurangin layarnya kalau ini? Mereka kan harus jelas. Kenapa? Itu menurut saya strategi marketing ini betul-betul melekat buat produser ya. Nanti kita kasih masukan. Itu menurut saya. Jadi untuk sensor nggak usah khawatir, mau 17, mau 21 nggak pernah ada saya lihat, nggak tahu. Itu tolong ini betul-betul kita sama-sama menjaga. Saya kan bukan anggota sensor, Mbak Susi, tapi dari dulu saya dipilih Pak Joni, Mbak Susi. Ya, terima kasih banyak Mbak Susi. Pesannya Pak Denny, kasih. Tolong KKN itu di siap. Pak Joni diawali dengan halal bihalal. Mbak Susi ini susah waktunya. Beliau biasanya di istana, Pak Joni. Itu karena kami beliau mau. Iya. Nah, makanya selain Mbak Susi dapat honor dari FFWI, harusnya dapat honor juga dari Pak Joni. Nah, bagusnya begitu. Mantap ya. Oke, silakan berhubungan langsung dengan yang bersangkutan, Pak Joni. Jadi siapa berani ngelawan omongannya Pak Benny? Siapa? Pak Benny sebagai loh ini bandarnya Benny Pak. Ini Pak Benny ini siap. Ada bagusnya, ada jahatnya juga, Bu. Waktu diskusi di mana di Depok sana, apa di Sarua apa? Dia bilang nih Pak Joni
ini maki-maki menteri katanya dia ngomong gitu. Siapa itu si Jarwacek gitu. Nah itulah sifat masing-masing orang ya. Ya itulah ya sebagai aktivis angkatan 66 kan ya begitu kalau ngomong gitu. Nah, itu yang benar diomongin, nggak ada fitnah, insyaallah. Iya. Pak Beni, terima kasih Pak Beni ya. Diatur Pak Beni ya. Diatur Pak Beni. Siap, makasih Mbak Mbak Wiwit, Susi. silakan closing statement-nya, harapan dan apa kepada FFWI. Ini kan sudah ke-12 ya, barangkali nanti ada terobosan apa gitu ya. Oke, Mbak, saya di tahun belakangan ini 2021 yang saya takjub adalah 4 film festival terbesarnya di Indonesia itu tetap berjalan pada saat pandemi. Termasuknya FFWI ini, kemudian ada FFI, kemudian JAV itu masih berlangsung, Mbak, di 2020, 2021 dan 2022 gitu ya. Jadi saya berharap juga muncul satu film festival lagi, film festival Jakarta Film Week ya. Itu pertama, besok akan ada yang kedua juga gitu. Jadi yang membuat saya senang gitu ya, di LSF juga senang gitu. Selain film-film layar lebar, film-film lain itu, ada banyak film festival yang juga kami sensorkan. Dan saya kembali ke tadi yang dikatakan Pak Joni gitu. Kita semua kalau saling berdukung, saling kolaborasi, perfilman Indonesia ini pasti akan maju. Yang penting tadi ya Pak, saya setuju juga grand design tadi. Kalau nggak ada grand design-nya memang nanti kita akan berpecah-pecah lagi. Gitu. Itu dari saya Mbak. Jadi saya dengan KKN Desain Penari ini juga angin segar gitu, kayak kita bisa memulainya lagi. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Pak Joni, Mbak Wiwit atas waktunya telah meluangkan waktu pada acara Zuminar yang digelar FFWI kali ini. Sebelum ditutup, barangkali dari panitia Mas Wina atau Mas Beni ingin menyampaikan pengumuman. Silahkan. Silakan Bunda, dari saya cukup. Saya belajar dengarkan. Oke, terima kasih Mas Wina. Silahkan. Siap, makasih Mbak Susi, Mbak Wewe, Pak Joni, luar biasa sekali tadi Mas Awi sudah memberikan insight yang luar biasa. Makasih Mas Wina, terima kasih teman-teman semua. Ini adalah seri pertama, akan ada seri berikutnya dengan pembicara-pembicara yang dengan tema-tema yang kekinian sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi di luar semua itu tujuannya kita adalah bagian dari ekosistem perfilm Indonesia yang ingin membuat film Indonesia, ya kalau dalam bahasa Pak Joni, menjadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi tamu agung di negeri luar. Demikian, terima kasih Mbak Susi, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Mas Beni. Sama anaknya yang nomor berapa itu Mas Beni? Wah, kok malah udah pergi. Iya, lari. Yang nomor 2 dan 3 Mbak Susi. Oke. Loh Mas Norka, Mas Norka bisa ngomong dulu Mas Norka. Susi keren. Mas Norka bisa ditodong. Mas Norka, ada pesan-pesan? Ya, pesannya adalah Mbak Susi dari Masyarakat cantik, cocok. Mas Norka ada di mana? Di Aku on the way ke Bandung, ini acara LS. Oh, oke. Saya kira di Bali. Enggak ya? Oke. Salam untuk teman-teman Mbak Vina dan kawan-kawan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Norka. Dengan demikian, terima kasih semuanya teman-teman, juga teman-teman media yang telah hadir pada acara ini. Insya Allah panen banyak banget beritanya, karena tadi saya lihat banyak sekali wartawan yang bergabung di acara ini. Semoga Festival Film Wartawan Indonesia bisa memberikan lagi inspirasi-inspirasi di berbagai acara mendatang. Apalagi ini insya Allah pandemi sudah berakhir gitu, jadi ekosistem akan kembali berjalan normal seperti biasanya. Kita menuju apa yang disebut dengan normal baru gitu katanya ya. Demikian dari saya, jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.
Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Salam buat Pak Mahendra Terima kasih ya, Pak Edi. Pak Edi, makasih Pak Edi. Terima kasih. Salam Pak itu. Pak Mahendra kok Pak nggak Edi. bisa, nggak pernah ketemu. Iya, ini karena ada Ya nggak apa-apa. dengan damping Pak Dirjen. Ya, sama Biasalah Dirjen, ya. kalau Salam. udah apa namanya mendadak gitu. Ya Pak Edi. Ya, terima kasih semuanya. Makasih, makasih. Ya. Terima kasih semuanya. Lagi. Makasih Kang Rosep. Selamat sore Pak Edi. Dokter Sama-sama. Daniel di Medan, terima kasih Dokter Daniel. Sama-sama Mas Ben. Siap. Ya, Baby baru muncul. Baby di Tokyo, Baby Wah, di Tokyo. Baby, kemana, Beb? Toto Sugriwo di Ukraina, makasih. Kasih dah. Makasih Pak Joni. Kasih ya, Pak.